Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 23b sampai 29a yang demikian bunyinya. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari." Tema renungan saat ini adalah semua manusia itu berharga di hadapan Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, salah satu hal yang akan menghambat seseorang untuk sukses adalah ketika ia tidak dapat menghargai orang lain. Menghargai yang tidak sekedar bahwa seorang itu ada dan hidup, tetapi lebih dari itu, yaitu menghargai bahwa setiap orang memiliki kemampuan, talenta yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang kesemuanya itu adalah pemberian Tuhan. Banyak orang yang karena gengsinya lalu menolak untuk bekerja sama dengan orang lain, padahal orang lain memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang yang diperlukan. Karena itu, hasil yang sesungguhnya dapat lebih baik. Menjadi tidak maksimal hanya karena adanya gengsi di hati. Petrus diingatkan oleh Tuhan Yesus mengenai hal ini. Sebelumnya, talenta dan pelayanan Petrus terhalang oleh pemikiran bahwa orang Yahudi tidak pantas berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa non-Yahudi. Petrus memiliki pemahaman bahwa rahmat Tuhan itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Yahudi saja. Oleh karena itu, yang dilayaninya juga hanya orang Yahudi. Tetapi wahyu dari Tuhan membuka mata hatinya. Petrus disadarkan. Setelah sadar, maka ia kemudian mengalami pembaharuan pikiran dan juga orientasi pelayanan. Ia menyediakan diri untuk bersahabat dengan semua orang dan juga melayani semua orang. Hasilnya, dalam cerita selanjutnya di kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Saudara dan saudariku yang terkasih,
Melalui kisah ini kita belajar bahwa Tuhan mencintai semua orang dan berkenan memakai siapa saja menjadi alatnya untuk menyalurkan berkat-Nya. Dengan demikian, kita sudah semestinya memiliki sikap yang terbuka terhadap sesama. Dengan jalan demikian, maka segenap pelayanan kita juga tertuju bagi semua orang, dan melalui kita berkat Tuhan akan tersebar. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan.